Seorang pengemudi ojek online mendapat orderan larut malam dari seorang wanita yang wajahnya tampak pucat. Namun, setelah mengantar ke alamat tujuan, ia terus berputar-putar tanpa bisa menemukan jalan pulang. Setelah subuh, ia sadar telah mengantar penumpang dari dunia lain yang hilang dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Malam itu, Doni, seorang pengemudi ojek online, memutuskan untuk mengambil satu orderan terakhir sebelum pulang. Jam di ponselnya menunjukkan jam 23:45 saat notifikasi masuk. Penumpang bernama Sari meminta dijemput di gang sempit dekat pasar tradisional dan diantar ke sebuah alamat di pinggiran kota. Meskipun sedikit ragu karena lokasi penjemputan tampak sepi, Doni menerima orderan itu. Saat tiba di gang yang dituju, suasana begitu sunyi, lampu jalanan redup, dan hanya terdengar suara gemerisik daun tertiup angin. Ia memanggil nama penumpang itu beberapa kali, namun tak ada jawaban. Tiba-tiba, dari bayangan sebuah warung yang sudah tutup, seorang wanita dengan pakaian lusuh muncul. Wajahnya pucat, rambutnya panjang tergerai, dan matanya tampak kosong. "Mas Doni ya?" tanyanya dengan suara pelan. Doni mengangguk. Wanita itu duduk di belakangnya tanpa berkata banyak. Ketika motor mulai melaju, Doni merasa suhu udara mendadak lebih dingin. Perjalanan berlangsung dalam keheningan. Doni melirik ke kaca spion. Tapi anehnya, bayangan wanita itu terlihat sedikit buram, seolah-olah bukan manusia biasa. Setelah beberapa kilometer, Doni bertanya, "Mbak, tinggal di daerah mana? Jalan ini lumayan sepi kalau malam." Wanita itu menjawab singkat, "Tinggal di ujung sana, dekat perempatan yang selalu basah." Jawaban itu membuat Doni merinding. Ia pernah mendengar cerita tentang perempatan yang disebut-sebut angker, karena sering terjadi kecelakaan misterius di sana. Saat mendekati lokasi tujuan, sesuatu yang aneh terjadi. Jalan yang harusnya sudah dekat, justru terasa semakin jauh. Tak ada tanda-tanda perempatan, hanya jalan lurus yang seakan tak berujung. Jantung Doni mulai berdetak lebih cepat. Ia melirik ke kaca spion lagi. Penumpangnya sudah tidak ada. Doni menekan rem mendadak. Motor oleng sedikit, hampir membuatnya terjatuh. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Wanita itu hilang. Matanya menatap kaca spion lagi, memastikan apakah dia hanya berhalusinasi. Tapi, tidak, kursi belakang kosong. Tak ada suara, tak ada pergerakan. Hanya kesunyian yang semakin menyesakkan. Doni merinding. Mungkin dia turun di jalan tanpa aku sadari? Pikirnya, mencoba berpikir logis. Tapi bagaimana mungkin? Ia tidak merasa ada gerakan apapun di belakangnya. Ia menoleh ke belakang, berharap melihat sesuatu. Namun yang ia lihat justru membuatnya semakin ketakutan. Beberapa meter di belakang, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, wanita itu berdiri diam di tengah jalan. Tatapannya lurus ke arah Doni. Wajahnya tetap pucat. Namun sekarang, dengan senyum samar yang terasa janggal. Doni tercekat, ingin memacu motor, tapi tangannya gemetar. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Doni. Bulu kuduknya berdiri. Tanpa pikir panjang, Doni memutar gas sekuat tenaga dan melaju sekencang mungkin, meninggalkan wanita itu di belakang. Namun, jalan di depannya justru semakin asing. Ia seharusnya sudah sampai di jalan besar, tapi yang ada hanya aspal gelap yang terus memanjang, dengan pohon-pohon besar di kiri dan kanan. Tak ada rumah, tak ada kendaraan lain. Doni menoleh ke kaca spion sekali lagi, dan napasnya hampir terhenti. Wanita itu kembali duduk di belakangnya, dengan wajah yang kini tersenyum lebih lebar, nyaris seperti sobekan. Doni berteriak. Doni nyaris kehilangan kendali. Tangannya gemetar saat memegang stang motor, tapi ia terus memacu kendaraannya secepat mungkin. Ini mimpi. Ini pasti cuma mimpi, pikirnya sambil menggigit bibir. Berharap sakitnya bisa membangunkannya dari kengerian ini. Tapi ini nyata, terlalu nyata. Ia menolak untuk melihat kaca spion lagi. Namun, kehadiran sosok di belakangnya terasa jelas, seperti hembusan napas dingin yang menyentuh tengkuknya. "Mas Doni, kenapa ngebut?" Suara itu terdengar di telinganya.
pelan tapi jelas. Doni tak menjawab. Ia hanya ingin segera keluar dari jalan ini. Tapi keanehan berikutnya terjadi. Jalan yang seharusnya lurus, tiba-tiba bercabang kedua arah. Padahal, ia yakin tidak ada percabangan di jalan ini sebelumnya. Doni berpikir cepat. Tanpa ragu, ia memilih jalan ke kiri. Namun, setelah beberapa ratus meter, hatinya semakin menciut. Jalan ini justru membawanya ke sebuah perempatan tua yang dipenuhi genangan air. Lampu jalan di sana berkedip-kedip menyoroti aspal yang selalu terlihat basah meski tak ada hujan. Doni merasa mengenali tempat ini. Perempatan ini terkenal karena sering terjadi kecelakaan aneh. Banyak orang yang mengaku melihat sosok wanita berdiri di tengah jalan setiap malam, wanita yang jika dihindari justru menyebabkan kecelakaan. Doni menelan ludah. Ia menoleh perlahan ke kaca spion. Sosok itu masih di belakangnya. Tapi kini, wajahnya sudah berubah. Matanya hitam legam, bibirnya sobek hingga hampir ke telinga, dan tangannya mencengkeram erat bahu Doni. "Mas, kamu sudah sampai." Tiba-tiba, motor Doni mati mendadak di tengah perempatan. Doni berusaha menyalakan kembali motornya. Srek, srek, mesin hanya berbunyi serak, tetapi tak kunjung hidup. Keringat dingin mengalir deras. Napasnya memburu saat menyadari wanita itu masih ada di belakangnya. Tangan dinginnya kini mencengkeram lebih kuat. "Mas, kamu sudah sampai." Suara itu terdengar lebih dekat, seolah langsung berbisik di telinganya. Doni ingin melompat dan lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Perlahan, ia menoleh. Namun, wanita itu sudah tidak ada di belakangnya. Doni merasa sedikit lega, tapi keanehan lain terjadi. Dari genangan air di tengah perempatan, ia mendengar suara aneh. "Tolong, tolong aku." Doni terperanjat. Ia menajamkan pendengaran, memastikan suara itu bukan halusinasinya. Namun, semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas suara rintihan itu berasal dari dalam air. Genangan itu tampak seperti biasa, airnya hitam pekat, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Tapi tiba-tiba, permukaannya beriak, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Doni mundur perlahan. Saat itulah sesuatu muncul dari dalam genangan. Sebuah tangan pucat, kurus, dengan kuku panjang dan hitam, menyembul dari dalam air. Jemarinya bergerak-gerak, seolah meraih sesuatu. Doni membelalak. Suara itu menyebut namanya. Dengan jantung berdegup kencang, ia kembali mencoba menyalakan motornya. Srek, srek, vroom. Mesin akhirnya menyala. Tanpa pikir panjang, Doni memutar gas dan melaju kencang, meninggalkan perempatan itu. Namun, baru beberapa meter, sesuatu terasa aneh. Jalan yang seharusnya membawanya kembali ke kota, justru membawanya kembali ke perempatan yang sama. Doni terpaku. Bagaimana mungkin ia kembali ke tempat yang sama? Padahal ia sudah melaju lurus, tanpa berbelok. Namun kini, perempatan dengan genangan air itu berada tepat di depannya lagi. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar. "Ini nggak mungkin, gue nggak mungkin nyasar di jalan yang lurus," gumamnya. Panik, ia mencoba menenangkan diri, menyalakan GPS di ponselnya. Tapi layar peta hanya menampilkan satu hal. Hitungan mundur jam 0:30. Mata Doni melebar. Hitungan mundur? Untuk apa? 30 detik, 29, 28. Detak jantungnya semakin cepat. Ia segera memutar gas, kali ini memilih jalan yang berbeda. Namun, setelah beberapa detik berkendara, ia kembali lagi ke perempatan yang sama. Genangan air di tengah jalan tampak lebih besar, lebih dalam. Dan kini, sepasang mata muncul dari dalamnya. Doni tercekat. Mata itu menatap langsung ke arahnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi ojek online muncul. "Terima kasih telah mengantar Sari ke tujuan." Doni hampir menjatuhkan ponselnya. Sari, tapi dia kan hilang dari motor. Ketika ia kembali menatap ke arah genangan air, sesosok tubuh mulai muncul perlahan dari dalamnya. Sosok wanita dengan wajah yang mengerikan. "Mas Doni,
Sekarang giliran kamu yang aku antar. Lampu jalan tiba-tiba padam. Gelap, gelap. Hanya suara angin yang berbisik di telinga Doni. Jantungnya berdegup kencang. Sosok wanita itu kini sepenuhnya keluar dari genangan air. Pakaian lusuhnya meneteskan air hitam pekat. Wajahnya pucat dengan mata yang menatap kosong. Bibirnya yang sobek menyunggingkan senyum mengerikan. Mas Doni, sekarang giliranmu. Doni ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tangannya mencoba memutar gas, tapi motor mati lagi. Sari mulai melangkah ke arahnya. Kakinya tidak menyentuh tanah, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas aspal yang basah. Doni mundur, kakinya gemetar. Aku sudah diantar ke tujuan. Sekarang aku harus gantian mengantar seseorang. Wanita itu semakin mendekat, tangannya terulur ke arah Doni. Tiba-tiba, suara klakson keras membelah keheningan. Tin tin tin, sebuah truk besar melintas dengan kecepatan tinggi, menerobos perempatan dan hampir menabrak Doni. Doni terpental ke pinggir jalan, tubuhnya terbanting keras ke tanah, membuat kepalanya terasa berdenyut hebat. Saat ia membuka mata, wanita itu sudah tidak ada. Genangan air pun menghilang, dan perempatan terlihat seperti jalan biasa. Doni bangkit perlahan. Ia mencoba menyalakan motornya lagi, dan kali ini mesinnya langsung menyala. Tanpa pikir panjang, ia segera melaju sekencang mungkin, tak berani menoleh ke belakang. Di kejauhan, suara azan subuh mulai berkumandang. Ia terus berkendara, hingga akhirnya melihat tanda jalan yang familiar. Jalan besar menuju kota. Doni merasa lega, ia berhasil keluar. Namun, sesampainya di rumah, saat ia membuka aplikasi ojek online untuk mengecek orderan terakhirnya, tidak ada riwayat perjalanan atas nama Sari. Doni duduk di kursinya dengan tubuh lemas. Ponselnya masih di tangan, layar aplikasi ojek online kosong, tanpa riwayat perjalanan apapun. Hanya nama-nama penumpang lain yang tercatat, tapi Sari, wanita itu tidak ada. Apa yang terjadi tadi malam, pikirnya. Mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Apakah semuanya hanya halusinasi? Dengan pikiran kacau, Doni teringat pada beberapa percakapan yang pernah didengarnya. Cerita tentang ojek online yang mengantar penumpang yang sudah lama meninggal. Banyak yang menyebut para penumpang itu adalah arwah yang terjebak, mencari jalan keluar dari dunia lain. Doni memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia mencari informasi mengenai kecelakaan yang terjadi di jalan yang sama, dekat perempatan tua yang basah. Dan, seperti yang ia duga, ia menemukan artikel lama tentang sebuah kecelakaan truk yang menewaskan seorang wanita bernama Sari. Kecelakaan itu terjadi di perempatan yang sama, tepat di tempat di mana ia tadi malam terjebak. Sari. Doni kembali menggulir artikel tersebut. Ternyata, menurut warga setempat, banyak yang mengaku melihat sosok wanita dengan ciri-ciri yang sangat mirip dengan penumpang yang ia antar semalam. Beberapa orang bahkan menyebut bahwa wanita itu masih sering terlihat di sekitar perempatan, menunggu untuk dijemput oleh pengemudi yang terpilih. Doni menutup ponselnya, nafasnya tercekat. Semua yang terjadi semalam tidak hanya sekedar mimpi atau halusinasi, itu adalah kenyataan. Aku telah mengantarnya. Doni berpikir, apakah itu berarti ia juga terjebak? Apakah ia harus mengantar seseorang lagi agar bisa keluar dari siklus ini? Tapi saat ia menatap keluar jendela rumahnya, bayangan wanita itu muncul lagi di kaca jendela dengan senyuman yang mengerikan. Mas Doni, sekarang giliranmu yang mengantar. Dengan gemetar, Doni berbalik, merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Semua yang ia alami ternyata belum berakhir. Perjalanan ini baru saja dimulai.